lagi saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Gembala yang telah memberikan kepercayaan bagi saya untuk saya bisa ada di mimbar ini pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, pagi hari ini saya akan sampaikan tentang menjadi penuai di tahun Amat Agung. Kita tahu ya visi dari Bapak Gembala kita, dari Pak Niko, terus dengungkan tentang Amat Agung, bahkan visi Tuhan di tahun ini adalah tahun Amat Agung. Ya, sepanjang tahun ini kita pasti percaya dan yakin akan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, terutama di kota Semarang tempat ini. Amin. Ya, yang penting kita mau meresponi dan mau melakukan firman itu. Ya, karena memang kasih karunia Tuhan saat ini sedang diberikan berlimpah-limpah bagi jiwa-jiwa mereka yang belum mengenal Tuhan. Bahkan ada pergerakan dari Roh Kudus yang dahsyat yang mereka tadinya belum mengenal Tuhan, mereka dihampiri lewat mimpi lah, lewat audible lah, lewat penampakan dan lain sebagainya. Saat itu Roh Kudus yang dicurahkan besar-besar. Nah, respon kita bawa setiap mereka juga untuk semakin mantap kepada Tuhan. Amin. Ya, Yohanes 4 ayat 35 dan 36. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Ya, ayat ini terus diulang-ulang. Ya, murid-murid mengatakan 4 bulan lagi guru, 4 bulan lagi Tuhan, musim menuai. Tetapi Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid pada saat itu, saat inilah penuaian jiwa-jiwa. Artinya jangan menunggu lagi, jangan menunda lagi. Karena hati Tuhan Yesus yaitu tentang jiwa-jiwa. Ya, dan kita pun ya dibekali, dipersiapkan untuk penuaian jiwa-jiwa itu. Melalui siapa? Melalui saudara dan saya. Amin. Oleh karena itu pagi siang hari ini kita mau bergerak untuk penuaian jiwa-jiwa ini. Ya, bahkan Pak Niko katakan amanat agung ini penyelesaian amanat agung yaitu tahun berapa? 2033. 7 tahun ke depan. Ya, kalau kita lihat tanda-tanda di akhir zaman ini semakin nyata, saudara. Kalau kita lihat banyak perang, betul nggak? Tahun-tahun perang di Timur Tengah begitu dahsyatnya. Ya, Iran, Israel, Amerika ada itu perang yang luar biasa, rudal-rudal. Dubai ikut kena angin selama ini, kita sangka Dubai adalah negara paling aman, ketembak juga. Ya kan, ini menandakan bahwa memang ini akhir zaman. Penyelesaian amat agung juga Tuhan pakai setiap kita untuk kita bisa terus berjalan sampai 2033. Amin. Nah, bagaimana sih kita ini bisa menjadi penuai di tahun amat agung ini? Penyelesaian amat agung ini sampai di 2033. Yang pertama kita harus menerima kuasa Roh Kudus. Ya. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa apa-apa. Betul tidak? Ya, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Perhatikan ayat ini. Kamu akan menerima kuasa kalau apa? Roh Kudus turun. Roh Kudus turun memberikan kepada kita apa? Kuasa, dunamos, ya, untuk menjadi apa? Saksi Tuhan. Jadi kalau orang bersaksi itu, kalau orang itu bisa menyampaikan firman atau sedang menginjil, itu bukan karena kuat gagah manusia itu dulu. Karena apa? Ada kuasa dari Roh Kudus, yaitu Roh Allah itu sendiri yang ada dalam kehidupan kita, yang memimpin setiap kehidupan kita. Tanpa kuasa kita tidak bisa. Ini hal penting yang harus diketahui, bahwa memenangkan jiwa itu harus dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Yang percaya katakan amin. Ya. Oleh karena itu apa? Tuhan Yesus pada saat dia sebelum naik ke surga, dia memerintahkan murid-muridnya untuk apa? Jangan berbuat apa-apa dulu. Jangan action dulu. Kamu kembali ke Yerusalem, tunggu janji Tuhan yaitu apa? Pencurahan Roh Kudus pada siapa? Murid-muridnya. Dibekali dulu, dipenuhi dulu, dipersenjatai dulu, diperlengkapi dulu sebelum tindakan. Amin. Kita juga diurapi,
kita berdoa terus-menerus, yang namanya pengurapan itu selalu terus-menerus berulang-ulang. Ya supaya apa? Memperlengkapi setiap kita supaya kita bisa berbuat, menuai jiwa-jiwa secara supranatural yang sedang Roh Kudus kerjakan dalam kehidupan kita. Kita akan ditemukan oleh orang-orang banyak, dan kita akan bersaksi demi nama Tuhan, dan mereka banyak yang diselamatkan. Amin. Kisah Rasul 2 ayat 2-4, tiba-tiba turunlah dari langit. Ini setelah murid-murid menunggu di loteng Yerusalem. Mereka taat. Berapa murid-murid? 120 murid. Mereka yang berkumpul di loteng Yerusalem. Ya. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah. Ini yang rumahnya dipenuhi, di mana mereka sedang duduk berdoa, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran, dan hingga pada mereka masing-masing, maka apa? Penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Tanda awal dari baptisan Roh Kudus adalah berbahasa roh. Alkitabiah. Amin. Ya, jadi mereka taat, mereka berkumpul menantikan janji Bapa, janji Tuhan itu sendiri bahwa oh, aku mau diperlengkapi nih. Tapi kan waktu itu mereka belum tahu apa yang mau diberikan, betul tidak? Mereka hanya kumpul, berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Tapi tahu-tahu Roh Kudus dicurahkan seperti lidah-lidah api yang hingga pada mereka, dan mereka penuh dengan kuasa Roh Kudus. Mereka berkata-kata dalam bahasa lain, itu bahasa roh itu sendiri. Untuk apa? Memperlengkapi. Setelah peristiwa itu terjadi, tadi tanda awal apa? Berbahasa roh, betul. Terus lagi Roh Kudus memberikan pengertian yang baru. Jadi murid-murid itu langsung di-mentor, dilatih oleh siapa? Roh Kudus langsung. Roh Kudus langsung bergerak luar biasa dalam kehidupan murid-muridnya. Sama seperti sekali juga Roh Kudus bergerak dalam kehidupan kita. Ya, cuma bedanya apa? Kalau kita sekarang ada penggembalaan, ada orang-orang ya seperti Pak Andi, gembala kita, yang menuntun kita. Kalau dulu ya waktu Tuhan Yesus masih ada di bumi, Tuhan Yesuslah yang mentor mereka, enggak? Tapi setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus bilang apa? Nanti kamu akan kuberikan Roh penghibur, Roh kebenaran, Roh Kudus, enggak? Tapi kan belum nangkep murid-muridnya. Seperti apa ya? Roh kebenaran, Roh Kudus, kan belum tahu. Tapi setelah mereka menerima kuasa Roh Kudus, mereka baru tahu, memberikan pengertian yang baru. Roh dan pikiran mereka diperbaharui, di-reset kembali bahwa menjadi manusia yang baru. Dasar kan? Mereka masih hidup loh di zaman itu, kan mereka sudah jadi manusia yang baru. Terus mereka ini bisa berkata-kata dengan berani tentang firman Tuhan. Mereka bisa bersaksi. Mereka bisa melakukan kebenaran firman Tuhan. Kalau bukan Roh Kudus, gak mungkin, saudara. Anda semua bisa di tempat ini karena kuasa Roh Kudus. Oh iya, hari Minggu. Bukan karena rutinitas hari Minggu ada beribadah, bukan. Tetapi inilah hari di mana kita datang kepada Tuhan, menyembah dan memuji Tuhan. Tanpa Roh Kudus, tidak bisa. Males enakan di rumah hari Minggu. Kemarin capek kerja, ya udah tidur aja, santai-santai aja. Oh, acara buat keluarga hari Minggu, pasti hari libur. Tanpa Roh Kudus kita bisa bertemu pada Bapa. Tapi karena kuasa Roh Kudus memberikan pengertian yang baru dalam setiap kehidupan kita. Terus apalagi Roh Kudus sebagai Roh penolong, Roh penghibur, Roh kebenaran, yang memberikan apa? Kekuatan dan menyertai kita selama-lamanya, sesuai dengan nama Tuhan, kan? Bahwa Tuhan akan menyertai kita selama-lamanya, memberikan kekuatan itu apa? Pada saat kita menghadapi suatu masalah, pada saat kita saat ini tidak sampai di aniaya, betul tidak? Tapi murid-murid Tuhan Yesus pada saat mengalami aniaya enggak? Ngalami. Bahkan mereka mati sebagai martir. Ada yang ditarik pakai kendaraan, ada yang digoreng. Ada tidak serang? Enggak ada gitu. Bayangin loh, kalau enggak ada Roh Kudus, enggak mungkin mereka berani sampai seperti itu, mempertahankan imannya kepada Tuhan. Orang sekarang kadang-kadang
masih berpikir-pikir cuan enggak ya ke Tuhan? Untung nggak sih ke Tuhan? Kalau kita bicara tentang untung dan rugi, ya banyak yang enaknya, betul nggak? Harus sangkal diri, sediain waktu buat doa, betul nggak? Tetapi bukan hal duniawi yang kita bandingkan, berbeda. Yang kita sedang kerjakan saat ini itu tentang untuk kekekalan, perkara-perkara yang di atas ini loh nantinya. Makanya kenapa murid-murid Yesus pada saat itu dia dengan beraninya memberitakan firman Tuhan di saat ada tekanan bangsa Romawi pada saat pemerintah Romawi. Mereka nggak takut tuh. Inilah Roh Kudus. Kita bisa menuai jiwa-jiwa di tahun amat agung ini karena ada kuasa Roh Kudus. Amin. Roh Kudus mengajarkan segala sesuatu dan mengingatkan kepada setiap kita apa yang Yesus ajarkan kepada setiap kehidupan kita. Mulai saat firman Tuhan hari Minggu kita dengar, oh ada rema nih. Makanya kenapa orang bisa melakukan firman Tuhan? Karena ini yang selalu mengingatkan kita pada saat firman disampaikan, ya, oh ada mengingatkan Roh Kudus. Pembicara terbatas. Saya berdoa, Tuhan, saya ini terbatas bukan dalam menyampaikan Tuhan, tetapi biar Roh Kudus yang meneruskan, Roh Kudus yang memimpin di dalam kehidupan ini. Amin. Diperbaharui roh dan pikiran kita setelah kita punya kuasa Roh Kudus. Karena mengalami kuasa kepenuhan Roh Kudus, hati kita menyala-nyala. Apakah hanya berhenti sampai situ? Tidak. Kalau kita hanya menerima kuasa Roh Kudus sampai hanya di kita saja, terus-terus dan kita tidak salurkan, jenuh. Kenapa gereja Tuhan banyak mengalami stuck? Tidak ada pertumbuhan. Kenapa? Hanya menerima untuk diri sendiri, tapi tidak disalurkan. Ngerti ya? Ayo kita bergerak keluar, disalurkan. Kita terima, kita berikan kepada setiap mereka, orang-orang yang membutuhkan, siapa yang kita temui. Keluarga kita lah, teman-teman kita, saudara kita, siapapun. Bisa melatih diri. Pada saya terima pengurapan atau apapun itu, saya salurkan entah pada pegawai saya, teman-teman saya, saksi aja. Tuhan itu baik loh dalam kehidupan saya. Jadi saya mengalami sampai kemarin, bisa pasti kesaksian dari semua. Ya, Tuhan tolong saya. Itu yang apa yang kita alami kita saksikan. Kecuali kalau kita tidak mengalami apa yang mau disaksikan. Susah juga, betul tidak? Masa mengada-ngada? Enggak kan? Dan apa yang kita alami, kita saksikan kepada mereka. Itu dahsyat. Itu adalah seperti yang murid-murid lakukan. Apa yang murid-murid alami, kepurahan Roh Kudus, itulah yang disampaikan kepada orang-orang. Amin. Ya. Akhirnya apa? Memiliki hati untuk jiwa-jiwa, mau berkorban, melayani, bayar harga. Tidak mudah loh. Kita bicara waktu, tenaga, betul tidak? Berkorban mungkin uang, pasti. Karena pekerjaan Tuhan pasti memerlukan uang, betul tidak? Ya kan? Tapi harus terus bergerak. Untuk apa? Keselamatan jiwa-jiwa. Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu. Ini sebelum Tuhan Yesus naik ke surga ya. Tapi kasih pesan, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Yang namanya mengasihi itu pasti berkorban, betul? Itu tadi. Ya, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Jikalau kamu saling mengasihi. Saling mengasihi, jadi menandakan apa? Kita murid-murid Tuhan Yesus. Ya, kasih Allah jadi berikan kepada kita, memampukan kita, ya, supaya apa? Kita menerima Roh Kudus tadi dan memampukan kita untuk memenangkan jiwa.
Yohanes 16:13, tetapi yang boleh ia datang yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi artinya apa? Roh Kudus ada dalam diri kita, ya, memimpin setiap kehidupan kita. Ya, setelah kita menerima baptisan Roh Kudus, mengalami kepenuhan Roh Kudus secara terus-menerus, ya, kita memperkatakan firman Tuhan, ya, dan kita terus berjalan dalam kehendak Tuhan, maka Tuhan akan memberikan hal-hal yang besar dalam kehidupan kita. Tuhan akan memberikan hikmat dalam setiap kehidupan kita, walaupun itu belum terjadi loh. Saya juga dapat, kayak saya tuh, kalau saya renungkan itu dapetin karunia itu seperti gini loh. Misalkan kadang-kadang, tapi tidak sering ya, misalnya melihat orang gitu ya, tahu-tahu ada yang bicara, oh nanti kamu seperti ini. Tempat kita itu dulu ada, sampai sekarang ada yang namanya Mia ya, tahu ya Mia? Itu yang waktu pandemi itu dia, mungkin waktu sudah singer apa belum ya, tapi saya tahu bisa bicara sama dia, Mia kamu jadi worship leader, coba latih. Oh enggak, coba kamu ikuti aja, coba, betul enggak? Coba dipikirkan dan diuji, benar sekarang jadi worship leader. Karena seperti itu bisa dapetin lagi nih. Waktu ada jiwa baru dan ikut kul tempat saya, sebelum ikut kul dia masih berdiam diri. Tapi waktu itu saya sedang beribadah dan dia datang ibadah pada saat itu. Saya lagi doa gini, tahu-tahu Roh Kudus bilang, itu nanti akan jadi leader. Itu harus jadi, orangnya tuh masih diem. Ya akhirnya ikut komsel, betul ya, di jadi anak perusahaan. Dan berjalan waktu, Tuhan ini kayak ada sesuatu yang nggak bisa nembus dalam hidupannya. Dia tuh aktifnya minta ampun orangnya, tapi kok kayak ada yang mengganjal, bener. Pemulihan, hatinya ternyata ada luka, ada apa yang harus dipulihkan, dan benar setelah dipulihkan langsung terima kuasa Roh, terima baptisan Roh Kudus. Dan setelah itu apa? Setelah itu dia bisa, sukacitanya itu beda loh selama beberapa hari ini. Ya saya, wah ini mulai ini saatnya ini action harus melakukan. Makanya saya sedang mentor dia. Saya sedang mentor 2 orang lagi untuk targetnya atau depan nanti mereka juga menjadi gembalaku lagi. Ya itu kuasa Roh Kudus yang melakukan kita, bukan karena saya yang hebat, tidak, kuasa Roh Kudus yang beritahukan. Itu loh dasarnya bagi kehidupan kita. Perlu yang namanya kita mengalami kepenuhan Roh Kudus, memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, seperti itu supaya kita ini adalah tuntunan Tuhan. Walaupun saya juga masih dapat kegunaan loh dan kehidupan saya tentang apa? Kesembuhan yang maksimal, kesembuhan tuntas, masih dalam kegunaan saya terus berjalan. Tapi saya dapat dipusingkan tentang hal itu, sir. Ya kan? Ngapain kita fokus pada hal yang negatif? Betul tidak? Sehingga menghambat kita untuk kita bisa melangkah yang seharusnya hal positif yang bisa kita lakukan. Saya tidak mau kepikiran tentang itu. Saya terus bergerak aja. Saya alihkan kepada istilahnya hal-hal yang positif, pekerjaan Tuhan lah, atau dalam bisnis saya lah, atau apalah. Palingan mari sendiri, sebut sendiri, saya punya iman seperti itu gitu kan. Nah, itu dahsyatnya kita ini memiliki kuasa Roh Kudus. Ya, pemulihan, harus ada pemulihan. Yesaya 36 ayat 26 sampai 27, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan padamu hati yang taat. Ini yang sedang dikasih oleh Roh Kudus. Roh Kudus akan memberikan setiap hati kita. Yang penting apa? Kita rela. Tapi kalau kita tidak rela, tidak akan bisa pulih. Saya pernah bilang pada seseorang, kok tidak mau pulih gimana? Masa kamu sampah mau simpan terus-terus? Ya kan? Dalam hati kamu, relakanlah, terbuka di hadapan Tuhan supaya Tuhan bisa pulihkan. Karena pas saat ini Roh Kudus sedang bekerja untuk apa? Melembutkan hati yang keras itu, dan kuberikan padamu hati yang taatnya. Tuhan, aku mau taat dalam ikut Engkau. Tidak mudah memang,
Tetapi pada saat kita tetap taat, Tuhan akan berkata dalam kehidupanmu, kita, engkau hambaku yang setia, engkau hambaku yang taat, engkau berkenan di hati kepada Tuhan. Mau dan sebagainya. Amin. Yeskiel 36 ayat 27, Rohku akan kuberikan dalam batinmu dan akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Ini yang akan dikerjakan oleh Roh Kudus. Dia setelah mengalami pemulihan, Roh Kudus mulai diam dalam hati kita, ya, terus membuat hidup kita ini menurut segala ketetapan Tuhan. Itu karena Roh Kudus, ya, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku, tidak melenceng ke kanan dan ke kiri, dan melakukan firman-Ku. Ini kita harus dibekali dulu sebelum kita mulai jiwa-jiwa saya. Nah, kalau kita belum dipulihkan, terus apa yang mau kita kerjakan? Enggak. Kalau kitanya sendiri aja belum beres, gimana kita bisa melakukan tindakan action untuk kita bisa bersaksi untuk semua orang? Apa yang bersaksi? Enggak. Tapi pada saat kita terima pemulihan, kesembuhan, kita bisa bersaksi, Tuhan Yesus baik, menyembuhkan saya, memulihkan kehidupan saya. Kamu mau enggak? Bilang itu aja, hidupmu dipulihkan. Karena kan kita tahu dengan teman akrab kita. Kalau orang yang kita kenal, kita pasti tahu keadaan dia juga, betul tak? Seperti sahabat, betul tak? Setidaknya tahu lah lapisan luarnya. Tapi pada saat kita ngobrol pada dia, masuk ke lebih dalam lagi, kalau kita perbincangan itu kan akhirnya kan terbuka, ya, betul ya? Nah, pada terbuka itu Roh Kudus akan memimpin kita dengan hikmat. Oh, orang ini perlu, orang ini perlu pemulihan ini dan ini. Kamu nggak sih dipulihkan? Datang sama Tuhan. Pada saat juga kita bisa doakan dia, ambil kekuatan. Itu yang Roh Kudus kerjakan pada saat kita bisa masuk. Dan itu yang akan kita kerjakan di kota Semarang ini. Amin. Kita tinggal contoh aja, sudah ada buktinya kok. Firman Tuhan juga kok, tidak? Kita lakukan aja, mengulangi aja. Karena udah ada yang melakukan terlebih dahulu, makanya kita patut mengucap syukur karena ada murid-murid Tuhan Yesus yang dipenuhi Roh Kudus, ada kita saat ini. Dahsyat ya? Kekristenan dimulai dari mana? Kisah Rasul. Pada saat pengikut Kristus dan mereka dimuridkan, mereka melakukan kehendak Bapa dan mereka dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Makanya ada kita sampai sekarang. Kita patut mengucap syukur pada mereka. Amin. Itu dahsyatnya, ya. Dan Matius 9:17, begitu pula anggur yang baru tidak diisikan dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Artinya apa? Anggur urapan Tuhan yang selalu baru, kepenuhan Roh Kudus itu tidak bisa kita pakai manusia lama. Bicara kantong yang lama itu manusia lama kita tidak bisa, tidak satu, tidak cocok, tidak sefrekuensi, pasti akan menolak. Tapi anggur yang baru diisikan kepada kantong yang baru, pula artinya apa? Hati yang dipulihkan, manusia baru. Kenapa pada saat murid-murid Tuhan Yesus itu harus sefrekuensi dulu sama Tuhan? Pada saat Tuhan Yesus mati di kayu salib, murid-murid kecewa. Kecewa yang saat ini dia andalkan itu jadi raja, mati. Hingga pada saat Tuhan Yesus bangkit, murid-murid belum tahu. Padahal pernah diomong kan, aku hari ketiga akan bangkit. Tapi murid-murid karena fokusnya kepada kematian Tuhan Yesus, lupa dia bahwa janji Tuhan akan bangkit. Perjalanan ke Emmaus sama dua muridnya, nggak kenal Tuhan, pada di sampingnya ngobrol-ngobrol lagi. Karena fokusnya pada masalah. Orang kalau fokusnya pada masalah itu udah bisa tuh, Tuhan kok udah ada ya, padahal ada di samping. Kenapa? Karena apa? Fokusnya pada masalah, dan Tuhan ada. Apakah Tuhan harus gembar-gembor? Aku ada di sini. Enggak juga kan? Tuhan tuh ada, bisa kehidupan kita, cuma kita nggak sadar karena fokusnya pada masalah. Anggur yang baru, urapan yang baru harus diisikan pada kantong yang baru. Bicara tentang manusia itu. Akhirnya murid-murid nunggu ini ditemui sama Tuhan Yesus, mereka perjamuan akhir,
oh iya nih Tuhan Yesus itu hidup nih, tangannya berlubang nih, dilihat sama Thomas kan. Terus aku berpesan, kamu jangan tinggalkan Yerusalem, kamu kumpul di sana, kamu akan diurapi Roh Kudus, menjadi manusia baru. Pada saat menjadi manusia baru, dia rela hatinya diurapi sama Roh Kudus, jadi dahsyat. Contohnya apa? Petrus tadinya lari dia. Tuhan, gak mungkin Tuhan aku menyangkal engkau Tuhan, siapa sih yang berani menangkap engkau? Dengan gagahnya Petrus dan itu. Ya, tapi pada saat dicambuk, dianiaya, aku gak kenal orang itu. Sampai 3 kali loh sebelum saya berkokok. Ada yang pesan gak? Ya salah Petrus. Kenapa aku kok nyangkal Tuhan Yesus? Tuhan Yesus baik loh, nanti dia. Simon Yohanes, apakah kau mengasihi aku? Langsung dimuridkan pada saat itu juga. Karena apa? Waktunya sudah singkat untuk Tuhan Yesus naik ke surga. Singkat. Tapi apa? Dahsyatnya pada saat Petrus meresponi hal yang baik, yang benar. Khotbah 3.000 orang yang dibaptis. Dahsyatnya. Langsung Petrus berjalan dengan gagah berani, bahkan bayangannya pun menyembuhkan orang sakit. Jemaat mula-mula pada saat dia dipenuhi Roh Kudus di Kisah Rasul 2 ayat 47, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara berdiri dan makan bersama-sama dan gembira dan dengan tulus hati. Bukan sampai di situ aja. Lanjutannya apa? Sambil memuji Allah, mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari apa? Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Tuhan mau kirim jiwa-jiwa, tetapi juga ada bagian kita, yaitu apa? Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing, berdiri, maka bersama-sama dan gembira dan dengan tulus hati, hanya bersama-sama. Ajak mereka yang belum bergabung, ajak mereka, undang mereka, kumpul bareng-bareng, berdoa, memuji Tuhan, meninggikan Tuhan, dan mereka saling bersaksi. Mereka memberikan kesaksian pribadi lepas pribadi, karena di dalam kan harus ada kesaksian kan, supaya memberikan kekuatan. Orang yang baru kenal gabung akhirnya apa? Luar biasa ya Tuhan Yesus ya. Kenapa? Mereka telah mengalami. Dan akhirnya apa? Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Tuhan menambahkan. Yang penting ada bagiannya kita. Amin. Ya, itu yang pertama, dipenuhi kuasa Roh Kudus. Setelah dipenuhi Roh Kudus, yang kedua siap dimuridkan. Efesus 4 ayat 17-24, sebab itu kukatakan dan kutegaskan kepadamu dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia dan pengertian yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri pada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tapi kamu bukanlah demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Ini mengingatkan supaya apa? Orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus, ya, kalau hanya sampai di situ aja, orang bisa kembali lagi kalau tidak dimuridkan, dikasih pengertian, pengajaran. Kan Kisah Para Rasul bicara apa? Pengajaran, betul tidak? Pengajaran, terus pengajaran supaya apa? Tidak hidup lagi kepada masa lalu lagi. Karena apa? Telah mengenakan manusia yang baru. Jangan lagi hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran sia-sia. Jangan menjauhkan diri dari Allah lagi. Dan pada saat sudah menerima kuasa Roh Kudus, terus pelihara itu hubungannya dengan Tuhan, dengan Roh Kudus, dan belajar mengenal Kristus. Amin. Efesus 4 ayat 22-24, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Tanggalkan manusia lama. Tapi pikiran kita kadang-kadang kita masih berpikir dalam manusia lama. Ada. Makanya pada saat kita ini berpikir dalam manusia lama kita, patahkan itu supaya tidak ada hambatan lagi. Karena orang bisa juga jatuh kembali lagi, bisa, tidak sedikit, banyak.
Betul tidak? Iya kan? Butuh yang namanya pengajaran. Ya, kenapa kok harus dimuridkan? Supaya kita dapat mengenal Tuhan yang benar. Mengenal Tuhan yang benar. Mulai cinta mula-mula, ya toh? Wah, setelah memiliki cinta kasih yang mula-mula kepada Tuhan, pasti kan pengen mengenal. Betul tidak? Mengenal lebih dalam lagi. Kenapa kita ini harus mengenal Tuhan yang benar? Karena kita ciptaan Tuhan. Yang dulunya tidak kenal, jadi kenal dan mengenali, mendalami. Pada saat kita mendalami, semakin jatuh cinta sama Tuhan Yesus. Amin. Orang kenapa mental lari dari Tuhan? Karena hanya mengenal dari permukaannya saja. Taunya apa? Oh, kalau itu Tuhan itu pokoknya enak, cuan. Pokoknya tidak ada susah payah. Mana ada? Mau kita baca di Kisah, kita baca semuanya harus menyangkal diri, memikul salib. Betul tidak? Tidak gampang. Tapi memang ada berkat Tuhan juga yang Tuhan janjikan. Kebajikan dan kemurahan selalu mengikuti setiap kehidupan kita. Tapi ada juga bagiannya harus kita berharga. Tidak semuanya enak, gitu loh. Mengenal Tuhan secara pribadi. Saya juga merasakan yang namanya didewasakan sama Tuhan. Ya, setelah peristiwa kemarin pada saat saya sakit itu tidak gampang, saudara. Betul tidak? Tahu-tahu tidak ada angin, tidak ada hujan. Selama hidup juga tidak pernah opnam. Tahu-tahu opnam, gimana coba? Aneh juga ya, tapi Tuhan izinkan. Ya kan? Mengalami harus operasi segala macam, harus kontrol. Ya kan? Tidak gampang, tidak mudah. Tapi apa? Saya mau mengenal Tuhan ini, apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan saya. Memang setiap orang pergumulan beda-beda, ya kan? Tidak bisa sama. Belum tentu saudara bisa menanggung seperti apa yang saya alami. Saya pun sama, saya juga tidak bisa, kuat juga kalau saya mengalami pergumulan saudara, karena setiap orang punya sendiri-sendiri. Untuk apa tujuannya? Mengenal Kristus lebih dalam lagi, mengenal Tuhan lebih lagi. Itu sekira saya didewasakan. Seringkali Tuhan, kita berdoa Tuhan cuma mungkin diam, belum kasih jawaban, betul tidak? Bukanlah Tuhan lari dari kita, enggak. Tuhan terus merintis di depan kita. Ada saatnya Tuhan berbicara dan sebelum kita menguatkan kita lewat saudara seiman dan firman Tuhan. Oh iya, kekuatan buat saya. Itu siapa sih bisa kita harapkan? Manusia bisa? Tidak bisa. Hanya Tuhan yang bisa mengenal Tuhan secara pribadi. Amin. Karena kita ciptaan Tuhan. Kalau kita ciptaan Tuhan, sudah seharusnya kita mengenal Tuhan secara pribadi. Ya, Tuhan Yesus sudah bayar kita. Ya, di kayu salib. Tuhan Yesus berdaulat atas kehidupan kita. Tanpa seizin Tuhan, tidak ada bisa yang menghancurkan kita. Amin. Saya cuma berdoa kok, Tuhan bisa dikasih waktu yang kedua, second chance. Saya percaya Tuhan tolong pada saat itu penghiburan saya doa sama Tuhan. Tuhan selamatkan saya, Tuhan kasih saya kesempatan kedua, dan Tuhan juga akan meneruskan karyamu dalam kehidupan saya. Itu yang terus berjalan. Saya dibuat oleh itu, dihiburkan oleh hal itu. Karena apa? Saya mau tetap kuat di dalam mengiringi Tuhan. Makanya bisa berdiri di tempat ini semua karena kemuliaan Tuhan. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Ya, bukan karena Tuhan gagal saya, tapi Tuhan masih ada rencana dalam kehidupan saya. Ya, saya terus akhirnya berdoa ini, Tuhan, kalau boleh saya bisa hidup terus sampai nanti amat agung selesai, bahkan saya bisa menyambut kedatangan yang kedua kali. Itu aja. Ya kan? Hanya itu aja. Ya, terus apa? Meninggalkan manusia lama. Roma 6 ayat 6, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Ya, jadi manusia lama kita, dosa kita, perbuatan kita yang tidak baik semuanya disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Tubuh dosa yang tadi ini manusia lama ini hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Ini peringatan kepada siapa kita supaya kita tidak kembali lagi pada manusia lama. Karena kita telah terima kuasa Roh Kudus, kita berjalan dalam tuntunan Roh Kudus, kita jangan kembali lagi. Harus dapat dimuridkan mengenal Tuhan dengan benar.
Roma 6 ayat ke-12, sebab itu adalah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Amin. Belajar sakal diri, berubah 180 dan 360, balik mana ya 360, 180. Yang tadinya dosanya arah yang ke sana, sekarang ini. Gampang enggak? Enggak gampang juga. Saya juga alami dalam kehidupan ini, menanggalkan manusia lama, ya. Tapi mau enggak mau harus mulai berubah. Yang pertama apa? Komunitas. Kita yang harus action juga. Kita terima kuasa Roh Kudus, tapi kumpulan kita sama orang-orang yang tidak benar ya jadinya tidak benar juga gitu loh. Betul tidak? Kita bukan manusia yang benar-benar kuat, aku kuat imannya gini, tapi kumpulannya sama orang yang tidak benar kita ngikut juga gitu loh. Tapi kita juga ada tindakan untuk kita jangan ke dalam manusia lama itu apa? Pergaulan kita jaga, ya kan, komunitas kita, cara bergaul kita, cara ngomongnya kita, semuanya dulu. Kalau dulu biasanya bicaranya tentang hewan kaki 1000, kaki 100, atau sekarang bicara tentang firman Tuhan gitu ya. Ya kan? Dulu kalau udah ngomong itu kayaknya ada yang kurang gitu loh, menjadi suatu yang latah gitu kan akhirnya kan. Ya kan? Tapi sekarang diubahkan, nah seperti itu, jadi manusia yang baru. Tuhan Yesus tidak pernah mengingat-ingat kehidupan lama kita. Yang Tuhan Yesus mau, kalau manusia baru, Tuhan mulai bekerja kehidupan kita. Amin. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Tidak hidup lagi dalam dosa, tetapi menang atas dosa. Tuhan sudah berikan pada setiap kita kuasa untuk bangkit meninggalkan dosa. Amin. Dari kita apa? Punya tekad yang kuat untuk mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Amin. Terus diperbarui dalam roh dan pikiran. Efesus 4 ayat 21 ayat 24. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsu yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiran, mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dan kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya, ya. Dibaharui roh dan pikiran kita, memakai roh, dipenuhi Roh Kudus, memakai pikiran Kristus. Amin. Contoh-contoh pemuritan di dalam Alkitab itu sudah banyak juga ya. Di Perjanjian Lama juga ada. Pada saat Musa dan Yosua, ya, Musa itu memberikan contoh pada Yosua. Jadi memuridkan itu seperti ini. Selain kita tadi sudah penuh dengan firman Tuhan, ada peringatan-peringatan Tuhan. Terus tindakannya apa? Kita ini, kalau saya pelajari kita tuh yang namanya memuridkan dan mementor, menemani, sama seperti Musa dan Yosua. Pada saat Musa masih memimpin, Yosua selalu dekat dengan Musa. Yosua hanya mengamati. Oh, caranya gini ya Musa. Oh, Musa itu dalam memimpin itu seperti ini ya. Dia melihat, mengamati. Dan benar pada saat Musa berhenti, Musa diangkat Tuhan, yang melanjutkan siapa? Tuhan bilang Yosua. Yosua sudah pernah melihat dan dia melakukan praktek. Dan itulah yang namanya memuridkan itu seperti itu. Keteladanan Tuhan Yesus diberikan kepada murid-muridnya juga sama pada saat Yesus masih hidup di dunia ini secara fisik, memberikan contoh. Tapi pada saat itu murid-muridnya apa? Murid-muridnya masih timbang-timbang gitu. Padahal ada Tuhan Yesus di situ kan. Tapi murid-muridnya kayak masih nego-nego gitu. Kayak masih belum mantap 100%. Tapi melihat pengajaran Tuhan Yesus ya, melihat dan mengerti dan melakukan ajaran Tuhan Yesus. Pada saat Tuhan Yesus naik ke surga, murid-muridlah, oh iya, dulu Tuhan Yesus mengerjakan ini, polanya gini, dikerjakan oleh murid-murid, diberi kuasa Kudus juga. Amin. Paulus dan Timotius sama. Pada saat Paulus di penjara, yang disuruh mengingatkan pada jemaat-jemaat yang telah dibina sama Paulus siapa? Timotius. Dan kamu sampaikan firman, diajar. Saya pun tempat itu juga
Dimentoring, dimuridkan sama siapa? Bapak Gembala juga. Saya mau kesaksian, saya kesaksian di KUL. Dulu waktu saya awal-awal ikut KUL, dulu Gembala KUL saya adalah Koiria. Dulu kalau saya suruh doa, yang keluar bukan suara, tapi Pak keringat segede-gede kempos. Ditungguin, loh kok udah ngomong-ngomong Tuhan aku ini mau doa apa juga tidak keluar. Itu pertama kali saya bergabung dengan Pak Andi. Doa aja nggak bisa, bayangin doa aja nggak bisa. Kalau kita aja biasa doa, masa sih doa aja nggak bisa? Tapi bener kalau nggak bisa doa nggak bisa beneran loh. Nggak bisa, nggak keluar dari mulut. Karena waktu itu kan saya belum dipilih Roh Kudus ya kan, Roh Kudus. Doa aja nggak bisa. Nah akhirnya pelan-pelan dimentor. Terus waktu doa pagi jam 5 pagi di ruko sebelah kan. Datang masih ngantuk itu sambil kadang-kadang kalau musim baru sambil kayak ngatur teklok gitu. Tahu-tahu selesai baca firman, pendalaman Alkitab gitu ya, Pak Andi ini. Terus nanyain, gue dapetin apa nih remanya? Rema itu apa Andi? Belajar. Ya, tapi akhirnya dimentor, dimuridkan itu seperti itu, memberikan contoh, memberikan teladan orang tua kepada anak, ya kan? Pada pemimpin, kepada karyawan, kepada anak buah, ya seperti itu memuridkan. Amin. Yang terakhir, yang ketiga, yuk kita mau selesai. Bergerak bersama-sama untuk menuai jiwa-jiwa bagi Tuhan. Ya, Roma 10:13-15, sebab barang siapa yang berseru pada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru padanya jika mereka tidak percaya pada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya pada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika mereka tidak memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti yang tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka membawa kabar baik. Ini proyek besarnya Tuhan, big project, harvesting soul of God. Penuhan jiwa-jiwanya adalah proyek besarnya Tuhan Yesus. Kita ada di dalamnya. Bagaimana orang bisa percaya pada Tuhan kalau tidak ada yang memberitakannya? Betul tidak? Bagaimana orang bisa datang kepada Tuhan kalau tidak ada yang mengajar? Bagaimana memberitakannya kalau tidak ada yang diutus? Pertanyaannya, siapa yang harus diutus? Kita. Untuk apa? Jangkau jiwa-jiwa. Kita diberikan otoritas sama Tuhan, kepenuhan Roh Kudus tadi ya. Untuk apa? Kita menjadi murid, setelah dimuridkan dan kita memuridkan. Apakah pada saat orang datang ke gereja ibadah langsung bisa dimuridkan? Enggak, mungkin dia mau menjadi follower dulu, pengikut, betul tidak? Jadi pengikut dulu. Wah, nyembah Tuhan, puji, nyembah Tuhan, Tapi setelah itu apa? Kita mulai bidik dia. Arti kata bidik itu kita mulai fokus pada orang itu. Ayo, ajak mereka untuk bertumbuh lebih lagi dengan keterbatasan kita yang kita sudah lebih jauh kita dapatkan tentang firman Tuhan, tentang ajaran, kita ajarkan pada mereka. Nah, itu memuridkan seperti itu, menjangkau jiwa-jiwa. Mereka bertumbuh, dimuridkan, mereka pun akan melakukan hal yang sama. Seperti kita lari estafet. Tahu? Bawa tongkat gini dari kita pertama dulu kita berikan estafet ini pada mereka. Mereka lari berikan seperti pelajaran-pelajaran sepeda. Satu jiwa diselamatkan, malaikat di surga bertepuk tangan, bersorak-sorai. Satu aja. Dimulai dari apa? Satu. Siap gak? Satu aja. Nggak usah banyak. Satu. Pihak kita siapa? Satu jiwa. Kenapa saya bisa bicara satu jiwa? Kita bicara di dalam keluarga. Suami dan istri, orang tua dan anak. Satu jiwa. Itu berbicara tentang satu jiwa. Kalau kita bicara dengan teman-teman, satu teman kita, yaitu siapa? Sahabat kita. Satu orang. Karena yang namanya keselamatan, kita berpikir bahwa keselamatan itu bukan untuk diri kita loh, bukan untuk diri kita saja loh, tetapi juga berlaku untuk mereka yang lain. Satu aja. Siap nggak satu orang? Kalau satu orang dimenangkan, malaikat di surga bersorak-sorai. Nah, kalau semuanya tempat ini masing-masing ada satu, malaikat akan jingkrak-jingkrak. Siap? Satu aja. Waktunya kapan? Bebas. Tuhan, saya mau bawa nih jiwa nih, saya kasih PR 1 bulan dulu ya Tuhan, saya akan ajak satu jiwa. Tuhan, kayaknya 1 bulan
bulan saya belum sampai Tuhan. 2 bulan dah. 2 bulan. 60 hari Tuhan, temukan aku dengan teman aku atau siapa, atau yang selama ini aku sudah doakan Tuhan. Temukan momentum yang pas untuk aku bisa bicara dengan dia. Karena dia orangnya sibuk sekali. Ya. Makan aja sambil kerja, contohnya seperti itu ya. Saking sibuknya. Ya kan, 1 orang aja Tuhan. Minta waktu yang, kenapa saya bicara tentang waktu? Bicara waktu yang jelas, supaya kita memacu kita ini untuk kita bergerak. Pak Niko saya amati, dia itu memiliki kejelasan waktu. Dengan memiliki waktu yang jelas, target amanat aku 2033, supaya apa? Tidak terus mundur-mundur, saudara. Harus ada waktu yang jelas. 2033 penyelesaian amanat aku. Kita bergerak. Oh iya, goalnya 2033. Harus ada waktu yang jelas. Sama kita juga mau ajak teman kita mau menuai jiwa-jiwa, harus ada waktu yang jelas. Tuhan, sebulan ini Tuhan temukan, atau yang selain aku doakan si A, si B, si C, 1 orang siapa di antara mereka Tuhan temukan dengan aku mau ajak. Nah, pada saat kita berdoa seperti itu, kita ditemukan dengan mereka, Tuhan akan berbicara manusia kehidupan kita dan kita ajak mereka. Amin. Markus 16:15 dan 18. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Percaya pada siapa? Tuhan Yesus. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Jadi Roh Kudusnya akan menyertai siap kita. Mereka akan mengusir, mereka itu siapa? Kita ini loh. Mereka akan mengusir setan-setan. Ada yang sudah mengusir setan tempat ini? Ataukah kita yang diusir? Kuburan gitu. Aduh, kuburan ya? Udah aku tak boleh lewat sini aja. Ya kamu saya setan demi namaku. Mereka akan berbicara bahasa-bahasa baru bagi mereka, bahasa roh. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Amin. Amin. Artinya apa? Ada perlindungan Tuhan yang sempurna. Tidak ada orang yang istilahnya apa sih ujung-ujungnya kalau kita sedang menginjil atau ngajak mereka, paling jawaban mereka apa sih? Oh mungkin negatifnya apa ya? Mungkin tidak dulu lah. Paling gitu doang. Apalagi kita dimaki-maki? Enggak kan? Tidak pada tidak dulu lah. Follow up mereka, ajak mereka lagi. Ayo, kamu harus terima apa? Tuhan Yesus juga loh. Kamu harus hidup dalam kebenaran juga loh. Tidak apa-apa, bicara itu aja. Kita follow up, tapi maunya nyantai aja. Tidak usah seperti khotbah sama mereka. Seperti itu ya. Ajak mereka dengan santai, mungkin ajak mereka. Saya mau kesaksian ya. Ada salah satu anak buah saya ini memiliki hati untuk jiwa-jiwa. Jadi sebenarnya penilaian jiwa-jiwa itu harus bergerak. Nah caranya apa? Orang yang sudah lama mundur, teman-temannya dia, komunitasnya dia, yang langganan sama dia di tokonya dia, dan dia tahu pada saat dia ketemu, nanti malam makan yuk. Dengarkan kan? Pada saat ketemu dengan temannya, kok Pak Kudus ngomong suruh dekat sama dia gitu kan. Akhirnya apa? Ajak makan. Ada juga yang diajak, akhirnya dia suka nge-gym, diajak nge-gym. Dan akhirnya benar, orang itu jalan mundur, mereka mulai datang lagi dalam kurun. Mereka bertahap nanti akan datang ibadah ke gereja. Dan saya bilang, kamu udah sungkan, ini adalah keluarga rohani kamu. Kamu datang ke sini aja, ini adalah rumah bagi kamu untuk kamu bisa bertumbuh dalam rohani. Saya bilang itu sama dia. Tapi apa? Ada penggeraknya nih loh. Orang-orang yang bergerak. Ajak mereka, ajak makan sampai apa? Mereka tuh nyaman. Pada saat mereka nyaman, ya kan? Atau dalam komunitas kita, pada saat mereka nyaman, mereka akan percaya pada kita. Intinya itu sih sebenarnya. Amin. Samakan dulu pada mereka. Jangan langsung kita yang istilahnya yang sudah lebih dulu secara rohani, terus kita sambungkan ke mereka langsung seperti itu, tidak nyambung saudara. Tapi harus disamakan dulu dengan kehidupannya seperti apa. Yuk ngobrol-ngobrol sampai lah. Nanti dia akan juga pada saat dia kita doakan, yuk mau enggak, kamu ada persekutuan rohani juga loh. Yuk ikut yuk. Kalau gereja mungkin ada mereka enggak, tapi kalau dalam konsel, dalam pool biasanya mereka mau.
Amin. Ini bisa dipraktekkan ya. Ini bisa dipraktekkan ya. Yohanes 14 ayat ke-6 kata Yesus padanya, aku wajah kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang pada Bapa kalau tidak melalui aku. Bicara tentang apa? Penginjilan ya. Roma 3 dan 13, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah, sebab barang siapa yang bersyukur pada nama Tuhan akan diselamatkan. Intinya ini, mereka mungkin tidak tahu tentang kebenaran tadinya. Mereka mungkin menyangkal Tuhan Yesus. Bahkan saat ini banyak anak-anak muda yang ateis. Kenapa ateis? Karena generasi sekarang ini sedang mau dirusak sama si jahat, sama iblis. Akhirnya apa? Firman Tuhan yang kebenaran itu dipelencengkan oleh si jahat. Akhirnya kok banyak ya orang Kristen, orang itu Tuhan, tapi akhirnya seperti ini gitu kan. Akhirnya udah deh, aku udah satu Tuhan, aku tak, yang penting aku hidup benar gitu aja, tanpa mengenal Tuhan Yesus. Salah juga. Nah, ini PR kita. Saya ada satu target juga ya, sudah pernah datang kol juga, tapi dia ateis juga gitu. Nah, ini harus PR bagi kita semua, karena apa? Generasi Gen Z ya, ini harus kita menangkan. Kalau enggak, mereka akan kemana-mana, bahaya sekali. Kenapa kok yang diserang mereka? Karena yang disukai Tuhan Yesus adalah anak-anak muda, anak-anak kecil yang mereka yang di Papua seperti itu, karena mereka adalah generasi selanjutnya akan melanjutkan setelah kita, betul? Ya kan? Nah, itu dia makanya mereka diserang. Dan kita harus tahu tentang hal ini. Oh iya, ini targetnya mereka, kita jangan sampai kalah. Amin. Amin ya. Jadi targetnya siapa? Jiwa-jiwa yang tidak bergembala, yang sudah lama daripada Tuhan, mereka yang KTP-nya dari lahir Kristen, tapi mereka tidak mencerminkan seperti orang Kristen dan seperti itu ya. Dan orang yang belum mengenal Tuhan Yesus seperti itu ya. Mungkin dari saudara-saudara suku kita atau mereka bisa juga masalah ya. Jadi itu ya. Jadi keselamatan itu bukan hanya untuk diri kita saja, tapi juga untuk orang lain juga. Ya, amin. Pada saat kita udah ada yang mendoakan orang sakit, ada wasinya ya. Nah, kita doakan aja. Karena kesembuhan itu nanti Tuhan yang akan berikan. Amin. Ada pernah yang ditemukan oleh disuruh Tuhan seperti Ananias kepada Paulus? Tuhan, engkau tahu Tuhan, Saulus ini kan jahat yang kita tahu Tuhan. Kenapa kau suruh aku mampir ke rumah orang ini Tuhan? Suruh mendoakan lagi, dan nanti nyawa saya terancam Tuhan, betul nggak? Ananias sebenarnya bicara seperti itu. Takut juga dia, Saulus gimana kerjaannya, menganiaya, membunuh pengikut Kristus, betul nggak? Tapi apa? Taat. Dah, kamu nggak usah bicara itu. Dia akan kupakai menjadi alatku. Tugas kamu hanya mendoakan dia aja supaya dia sembuh dari butanya. Bener, Ananias langsung datang ke Saulus, tumpang tangan, langsung matanya bisa melihat lagi. Dan apa yang dilakukan oleh Saulus? Mereka terima mujizat. Mereka ganti nama menjadi Paulus, dan hidupnya juga belajar dan mau dimuridkan. Padahal dia orang pinter loh. Tapi dia merendahkan hati di hadapan Tuhan. Banyak orang pintar malah hitung-hitungan sama Tuhan, betul tidak? Tapi Paulus, dia secara kepandaian luar biasa, dia punya kuasa, punya suatu kuasa dekat dengan pemerintahan Romawi. Pada saat itu dia pegang suatu kuasa untuk membunuh pengikut Kristus. Bayangin, sepenting apa orang itu? Jenderal ya, setara dengan jenderal, bisa apa aja, nggak ada yang bisa menghalangi dia. Tetapi pada saat dia ditangkap Tuhan Yesus, dia memerdahkan hati, belajar tentang firman Tuhan, mengenal Tuhan Yesus dengan benar, dan mereka dipakai Tuhan secara luar biasa. Amin. Jadi melalui siapa? Kita tidak tahu dia nanti akan jadi seperti apa. Yang terpenting kita taat mau melakukan sama seperti Ananias pada Saulus. Kita tidak tahu nanti orang yang kita doakan itu tahu-tahu nanti dia dipakai oleh Tuhan. Betul tidak? Karena Tuhan akan pakai orang juga, bukan orang-orang hanya orang-orang yang hebat, enggak. Bukan hanya itu, tetapi orang-orang yang mungkin sederhana, orang-orang yang mungkin dianggap tidak dianggap oleh dunia ini, tapi Tuhan akan pakai mereka. Enggak mesti juga, bukan hanya orang, ya orang hebat banyak juga yang dipakai sama Tuhan. Tapi Tuhan juga akan pakai juga orang-orang yang demikian. Amin. Contohnya itu siapa? Saulus. Luar biasa. Amin. Ya, jadi jangan ragu-ragu lagi pada saat Tuhan berbicara. Kan Tuhan sering ngomong ya dalam hati ya, orang ini ya udah taat aja lakukan ya. Oh, ini orang butuh di mentoring aja.
Amin. Ya, sekian.